Wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan serta keselamatan sehingga kami dapat mempresentasikan materi tentang dasar dari perilaku kelompok yang terdiri dari pengertian kelompok, karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting, properti kelompok, tahap pengembangan kelompok, pengambilan keputusan kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, saya Edi Santoso dan saya bertugas sebagai moderator pada kelompok ini. Adapun anggota kelompok saya sebagai berikut. Perilaku kelompok. Kelompok dapat diartikan menurut Shaw dalam Nimran 1999, yaitu kelompok adalah kumpulan dua atau lebih orang yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku dan atau kinerja dari seseorang dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja anggota yang lain. Jadi, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kelompok dapat bersifat formal. Maksudnya dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Kedua, kelompok informal, di mana suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Susunan yang terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang nampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Dalam contoh kelompok formal, misalnya perusahaan yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta mempunyai peranan dan di dalamnya sudah diatur secara jelas tentang pembagian kerja jelas dan sebuah perusahaan yang termasuk kelompok formal, misalnya BUMN dan BUMS. Yang kedua, kelompok informal, misalnya kelompok arisan, di mana suatu kegiatan bersama di dalam sebuah komunitas yang penerapannya berupa pengumpulan dan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Bentuknya sebuah kelompok merupakan wujud dari identitas sosial, yakni sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Berikut karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama, status di mana orang-orang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri. Yang kedua, keunikan di mana orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana merupakan berbeda dari kelompok lainnya. Yang ketiga, kesamaan di mana orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka, memiliki level identitas kelompok yang lebih tinggi. Yang keempat, penurunan yang tidak pasti ke anggota dalam sebuah kelompok juga dapat membantu beberapa anggota memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Ada properti kelompok. Apa sih properti kelompok? Properti kelompok yaitu di mana mereka memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota dan membantu menjelaskan serta memprediksi perilaku individu di dalam kelompok sama dengan kinerja kelompok itu sendiri. Nah, pada properti kelompok terdapat peran, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Selain terdapat faktor yang formal, diperlukan juga membentuk kelompok kerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya ataupun mengerjakan suatu proyek khusus. Nah, berikut ini ada 5 tahap dalam pengembangan kelompok. Tahap yang pertama, tahap membentuk, di mana tahap ini merupakan masa perkenalan di mana setiap orang menyesuaikan diri menjadi bagian dari tim dan memahami posisinya. Tahap yang kedua, tahap memperebutkan,
di mana merupakan salah satu konflik intrakelompok. Konflik ini biasanya berasal dari gaya kerja anggota tim yang berbeda. Setiap orang berbeda dalam hal bagaimana mereka menyelesaikan tugas dan merasa tim harus beroperasi. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap menyusun norma, di mana merupakan hubungan dekat yang akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakannya. Pada tahap ini, mereka memiliki komitmen yang kuat satu sama lain dan menyelesaikan proyek. Lalu tahap yang keempat adalah tahap mengerjakan, di mana sepenuhnya fungsional dan diterima. Tim menunjukkan performa untuk menyelesaikan sebagian pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap membubarkan, di mana tahap akhir dari kerjasama tim. Tahap ini sering terjadi pada saat ketidakpastian, terutama bagi mereka yang takut akan perubahan atau tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada pengambilan keputusan kelompok, di mana pengambilan keputusan kelompok mengambil keputusan kelompok tersebut secara luas digunakan dalam organisasi, tapi keputusan kelompok lebih diutamakan bila diambil oleh individu. Namun, hal tersebut tergantung pada jumlah faktor dengan melihat pada kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Yang ketiga, yaitu kelompok mempengaruhi pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Nah, pada yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Artinya, dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu. Yang kedua, mereka menawarkan keragaman yang lebih luas, di mana hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Yang ketiga, yaitu kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Artinya, para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung, antusias, dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Selanjutnya ada kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Kepada kelemahan ini terdapat 4 kelemahan. Yang pertama, keputusan menghabiskan waktu. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan. Yang ketiga, yaitu pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Yang keempat, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Pada yang pertama ini, keputusan menghabiskan waktu. Artinya, kelompok-kelompok tersebut umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan. Artinya, agar dapat diterima dan dipertimbangkan sarana bagi kelompok dapat memerlukan pertentangan secara terbuka. Yang ketiga, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Artinya, jika para anggota hanya berkemampuan rendah atau medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Yang keempat, yaitu ada keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Artinya, dalam suatu keputusan kelompok, tanggung jawab setiap individu anggota terdilusi. Kesimpulan, jadi kelompok adalah 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Terbentuknya sebuah kelompok merupakan wujud dari identitas sosial, yakni sudut pandang yang mempertimbangkan kapan dan ketika para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Dalam pengembangan kelompok tersebut, dapat disimpulkan, sebuah tindakan mendukung dan melatih sekelompok individu yang ditempatkan bersama untuk bekerja mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga, dari sekelompok individu yang bekerja menuju tujuan bersama menjadi tim yang efisien, yang memanfaatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota untuk hasil yang optimal. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.